Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita kembali membahas si gondrong, si Miftah kaum muslimin. Kami merasa berat kalau memanggil Miftah itu dengan sebutan Gus, apalagi Ustadz, apalagi Kiai. Karena apa? Karena memang nggak sesuai, seperti kata netizen, ya nggak sesuai. Ya sama sekali nggak sesuai dengan perilakunya, nggak sesuai dengan tindak tanduknya, ya. Ceramah bahas masalah dosa suap menyuap, ya, membacakan hadis ar-rosi wal murtasi finnar, bahwa antara orang yang menyuap dan yang menerima suap masuk neraka, tapi ternyata dia sendiri bagi-bagi duit untuk pemenangan capres, ya. Mengatakan kalau dirinya bukan tim pemenangan, bukan tim TKN, bukan tim kampanye, tapi di mana-mana mengampanyekan capres, ya. Sampai-sampai ceramah pun tetap promosi capres. Yang begitu apa namanya kalau bukan tim pemenangan kaum muslimin, ya. Dan si Miftah menolak, dikatakan dia tim pemenangan, tim ses, ya. Dan kali ini kita akan menyimak video tanggapan dari orang PKS kaum muslimin. Lagi-lagi ini ada orang PKS yang menanggapi ceramahnya si Miftah yang mengatakan bahwa ancaman terbesar bagi NKRI adalah dari Wahabi. Dan Wahabi di Indonesia identik dengan PKS, ya. Memang ocehan si Miftah itu harus ditanggapi secara serius supaya bisa jadi pelajaran bagi si Miftah untuk ke depan nanti. Supaya kalau nanti ngomong bisa lebih hati-hati. Supaya bisa menjaga mulutnya, ya. Coba kita simak video dari orang PKS yang menanggapi ceramahnya si Miftah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hadi Wijaya, lebih dikenal sebagai Gus Ahad, anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Dapil Karawang dan Purwakarta. Saya adalah dzurriyyah asli Mbah Hasyim Asy'ari, turunan kelima dari nenek saya atau mbah buyut saya, Mbah Khairiyah binti Hasyim. Dan sudah mengikuti kegiatan sejak PKS ini masih berupa gerakan dakwah kampus dan dakwah Islamiyah pada 30 tahun lebih yang lalu. Alhamdulillah selama sekian tahun beratus beribu kegiatan saya sudah ikuti, dan alhamdulillah tidak ada satupun kriteria-kriteria yang menyatakan PKS itu sebagai Wahabisme itu yang saya pernah dengar. Bahkan dari guyonan pun tidak pernah seperti itu. Maka saya mengucapkan salam kenal dan salam sayang kepada Gus Miftah. Anda terlalu terburu-buru menilai PKS. Mungkin lebih bagus kita berkomunikasi dulu sehingga Anda tahu dalamannya dan bisa menyampaikan. Karena saya khawatir nanti hisab Anda jadi berat dengan fitnah yang tersampaikan. Demikian, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Sekali lagi saya dzurriyyah Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari, Gus Ahad Abdul Hadi Wijaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah kaum muslimin, itu anggota DPR dari PKS sekaligus zuriat dari pendiri Nahdlatul Ulama, Mbah Hasyim Asy'ari, orang NU Tulen, ya. Orang NU Tulen membantah tuduhan si Miftah bahwa PKS itu Wahabi. Bayangkan, ya, orang NU Tulen menjadi anggota DPR dari partai PKS membantah tuduhan si Miftah bahwa PKS itu adalah Wahabi, ya. Malulah harusnya. Dan Wahabi sendiri itu sebenarnya kalimat atau lakop yang dibuat oleh orang-orang kafir, orang-orang liberal, orang-orang munafik, ya, untuk membuat propaganda supaya umat muslim itu menjauh dari dakwah sunnah, supaya kaum muslimin itu takut dan membenci orang-orang yang mendakwahkan syariat Islam yang murni, mendakwahkan Al-Quran dan sunnah sesuai dengan pemahaman para salafus soleh. Selama ini kan si Miftah nggak pernah nyebut-nyebut PKS sebagai Wahabi, nggak pernah nyebut orang-orang personal-personal yang ada di PKS sebagai Wahabi. Tapi giliran punya misi-misi tertentu, ya, punya misi untuk memenangkan capresnya, dia gunakan isu Wahabi. Karena isu Wahabi itu adalah trik yang jitu untuk membuat propaganda, untuk membuat provokasi, untuk membuat perpecahan.
Karena selama ini memang Wahabi itu diisukan sebagai kelompok yang garis keras, takfiri, suka mengkafirkan, menyesatkan, membid'ahkan, teroris, radikal, intoleran, dan sebagainya. Ya, yang apa-apa nggak boleh. Kemudian kajiannya dibubarkan karena katanya meresahkan. Tapi alhamdulillah, sekarang nggak ada lagi pembubaran kajian, nggak ada lagi penjagalan kajian. Karena masyarakat sudah semakin cerdas, bisa memilih mana pengajian yang benar, mana yang keblinger. Ya. Buktinya kajian orang-orang yang disebut Wahabi sekarang semakin rame, semakin diterima masyarakat. Meskipun difitnah oleh kelompoknya si Miftah, ya, khususnya si Miftah juga ini belakangan koar-koar Wahabi-Wahabi, ya. Ya, dulu diserang, dibubarkan, ternyata malah semakin maju. Semakin banyak bermunculan majelis taklim, lembaga-lembaga pendidikan yang disebut sebagai Wahabi. Ya. Mereka menyebut-nyebut Wahabi supaya masyarakat benci, tapi ternyata masyarakat malah semakin jatuh cinta. Jadi fitnahan-fitnahan yang selama ini diobral oleh para pelaku bid'ah, pelaku kesyirikan, orang-orang yang suka dengan hal-hal yang tahayul, khurafat, itu malah menjadi ladang promosi, ya. Malah membuat orang semakin penasaran dengan apa yang disebut Wahabi. Kemudian mereka mencarilah informasi. Mereka menggali-gali informasi apa itu Wahabi. Mereka menonton ceramah-ceramah orang yang disebut Wahabi. Apa benar seperti yang diisukan mereka teroris, takfiri, apa-apa nggak boleh, ya? Ternyata mereka tidak menemukan apa yang dituduhkan. Malah justru mereka merasa cocok dengan dakwah sunnah. Mereka jatuh cinta dengan dakwah sunnah yang disebut Wahabi. Lebih masuk akal. Ya. Dan mudah-mudahan dengan si Miftah berkoar-koar Wahabi-Wahabi, mengatakan Wahabi adalah ancaman bagi NKRI, membuat semakin banyak orang-orang yang mencari informasi, yang mau mendengarkan kajian-kajian orang-orang yang disebut Wahabi, ya, untuk klarifikasi, ya, apakah benar yang diucapkan oleh si Miftah bahwasanya Wahabi adalah ancaman terbesar bagi NKRI, ya, sehingga mereka mendengarkan kajian-kajian orang-orang yang disebut Wahabi, kemudian mereka tahu bagaimana sejatinya dakwah orang-orang yang disebut Wahabi. Dan kemudian mereka mendapatkan hidayah, mengenal syariat Islam yang benar melalui orang-orang yang disebut Wahabi. Anggap saja ocehan si Miftah itu selain mitnah, juga menjadi ajang promosi yang semakin membuat orang-orang jatuh cinta dengan yang dituduh Wahabi. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, akhirnya bikin kajian, isinya nggak ada kajian kecuali hati-hati. Ada TV namanya Roja, itu Wahabi. Wah, Ustaz tahukah masjid ini ada juga yang ngisi? Oh ya, iya, beliau ngisi juga di sini. Pernah keluar dari toa, mungkin beliau nggak tahu, kedengaran di toa. Nyebut nama Roja. Hati-hati ibu-ibu, ada TV Wahabi namanya Roja, jangan didengerin. Kita dengerin tuh di rumah gitu. Berapa yang hadir? Dulu banyak, sekarang sedikit. Kemana kok sisanya? Pergi kajian kita. Jadi pindahlah ibu-ibu ini dari kajian, pindah ke kajian Wahabi ini. Makanya saya bilang juga kepada teman-teman para dai-dai yang tidak suka dengan manhaj salaf, supaya manhaj salaf itu tidak berkembang, tidak usah dipromosikan. Karena kalau semakin disebut, orang nanti semakin penasaran, semakin pengen tahu. Sebut-sebut TV Roja, lama-lama orang malah semakin nonton. Ya, jadi tidak usah diomongin, nanti berkembang Wahabi ini. Gitu. Kalau Wahabinya bikin konten, tidak usah dikomentari. Jangan situ Wahaboy. Nanti engagementnya semakin naik, semakin tersebar videonya, semakin banyak Wahabi. Begitu caranya supaya Wahabi tidak berkembang. Itu saya kasih tips.